Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Ulung Nadi dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, NIM 2210411092. Di sini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Hal ini harus diketahui agar kita semua memiliki landasan untuk terus belajar dan melestarikannya. Sumber bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia atau akar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara. Kapan bahasa Melayu ini mulai digunakan sebagai alat komunikasi? Berbagai batu tertulis atau prasasti kuno yang ditemukan seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683, kemudian prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 684, dan prasasti Karang Brahi Bangko Kabupaten Merangin Jambi tahun 688 yang bertuliskan Pranagari dan bahasanya bahasa Melayu kuno. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa kuno sudah mulai digunakan sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Selain prasasti-prasasti di Pulau Sumatera, prasasti-prasasti yang terdapat bahasa Melayu kuno terdapat juga di Pulau Jawa, seperti prasasti Gandasuli tahun 832 dan juga prasasti Bogor di Bogor tahun 942. Sejalan perkembangan Malaka yang sangat cepat berdampak positif terhadap bahasa Melayu, dan sejalan lalu lintas perdagangan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga penyiaran agama Islam cepat tersebar ke seluruh Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting bahasa Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan buku penerbit bernama Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Perpustakaan Pusat. Yang kedua, tanggal 16 Juni 1927, John Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya di sesi Volkskrant seseorang berpidato dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, 28 Oktober 1928 secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia. Pada tahun 1933 mendirikan generasi penulis muda yang menamakan diri Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Ali Shah Bana. Dan pada tahun 1936 Sultan Ali Shah Bana mempersiapkan Indonesia Gemar Baru. Yang keempat, diadakan 25-28 Juni 1938 Indonesia Pertama Kongres di Solo. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatih bisnis Kongres dan pengembangan Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Yang ketujuh, pada 18 Agustus 1945 mendatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu artikel pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang ke-8, tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik bukannya ejaan von Opposition sebelum berlaku. Pada tahun 28 Oktober sampai 2 November 1954, Kongres 2 Indonesia di Medan ini merupakan perwujudan dari tekad Indonesia untuk terus meningkatkan Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional,
dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan menjelang akhir tahun 1928 secara resmi masih tetap bernama Bahasa Melayu, walaupun dilihat dari segi fungsinya sudah tidak lagi mencerminkan sebagai bahasa daerah. Atas kesadaran para pemuda akan pentingnya bahasa sebagai alat pemersatu bangsa, maka pada Kongres Pemuda di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928 dicetuskan dalam ikrar politik yang disebut Sumpah Pemuda. Upaya para pemuda untuk mengusir penjajah dengan semangat persatuan akhirnya membuahkan hasil berupa kemerdekaan bahasa Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang 1945 salah satu proposal yang terdapat pada pasal 36 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Demikian bahasa Indonesia secara resmi telah menjadi bahasa negara dan dengan demikian secara resmi bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa negara dan bahasa resmi. Itu saja yang bisa saya jelaskan, selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari kata-kata saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.